Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Nur Rahman dari kelas PAI 5B. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai landasan pemikiran adanya teknologi pendidikan. Saya Ika Nur Rahman. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berjudul dasar pemikiran adanya teknologi. Apa yang melatar belakangi adanya teknologi pendidikan itu? Nah, di sini ada 3 landasan. Mengapa sih ada teknologi pendidikan itu? Yang pertama adalah landasan historis atau sejarah. Pendidikan itu telah berkembang sejak awal peradaban manusia atau kebudayaan manusia. Apa sih atau cirinya gimana sih awal peradaban manusia itu? Awal peradaban manusia itu ditandai dengan ciri-ciri, diantaranya satu, manusia itu yang tadinya suka berpindah-pindah tempat menjadi menetap, terus adanya bahasa dan tulisan, terus juga adanya sistem sosial atau sudah ada pemimpin gitu. Nah, kalau manusia udah ada pemimpinnya, udah mengenal bahasa dan tulisan, itulah peradaban manusia itu sudah dimulai. Dari waktu ke waktu, zaman itu kan berubah. Begitu juga pendidikan selalu mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan keadaan. Zaman dahulu para orang tua itu mendidik anak-anaknya, misalnya untuk membuat sesuatu, atau misalnya orang tua yang suka bertani diajarkan kepada anak-anaknya bagaimana caranya bertani, bagaimana cara berkebun, bagaimana cara berdagang yang baik itu seperti apa. Nah, orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya sampai bisa. Nah, itu proses tersebut bisa dikatakan dengan proses pendidikan atau proses belajar, karena adanya perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, sekarang kapan pendidikan yang terstruktur itu dimulai? Pendidikan yang terstruktur itu, jadi sistem pendidikannya sudah ada struktur organisasi. Misalnya kalau di sekolah formal itu udah ada kepala sekolah, udah ada wakil kesiswaan, ada TU dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan pendidikan yang terstruktur. Nah, mengenai pendidikan yang terstruktur ini belum bisa dipastikan kapan itu dimulai, pendidikan yang terstruktur itu dimulai. Namun yang jelas bahwasanya pendidikan itu sudah dimulai sejak awal peradaban manusia, bahkan sejak manusia ada, yaitu pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diberikan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia zaman dulu pun melakukan atau mengemas pendidikan itu sesuai dengan proses alam. Mungkin zaman dahulu, bukan mungkin lagi ya, pasti zaman dahulu belum ada yang namanya korek api, korek gas kan. Nah, mereka manusia saat itu mungkin berpikir bagaimana sih cara menciptakan adanya api. Maka mungkin manusia zaman dulu mencari-carinya hingga mendapatkan petunjuk bahwa api itu bisa didapat dari adanya gesekan batu atau ranting-rantingnya. Hingga perkembangan zaman saat ini, teknologi semakin berkembang. Sekarang kan udah simpel, api juga bisa disakuannya. Nah, kehidupan pun berjalan, dari waktu ke waktu pendidikan pun semakin berkembang. Bahkan proses pembelajaran pun sudah berkembang yang disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan yang dimiliki. Nah, namun jika mereka zaman dahulu sudah melakukan adanya aktivitas pendidikan, maka saat itu pula teknologi itu sudah digunakan, karena teknologi itu melekat pada setiap gerakan suatu kegiatan. Maka bisa dikatakanlah bahwa antara pendidikan dengan teknologi itu keduanya sulit dipisahkan. Yang kedua adalah landasan filosofis atau filsafat. Landasan filosofis munculnya teknologi pendidikan ini. Pendidikan itu adalah proses memberikan pengertian baik berupa pengetahuan, sikap atau keterampilan kepada seseorang hingga mencapai kedewasaan. Nah, mungkin untuk mencapai proses pendidikan tersebut, maka dibutuhkanlah perangkat lainnya. Jadi bukan hanya bahan ajar aja, tapi juga dibutuhkan metode pembelajaran, proses pembelajaran, teknik penyampaian yang seperti apa, itu sangat diperlukan. Dan juga yang terpenting membutuhkan adanya media pembelajaran
solusi bagaimana supaya pendidikan itu bisa tercapai tujuan pendidikan itu. Nah, landasan filosofis muncul dari penilaiannya adalah karena adanya rancangan pendidikan yang mampu menjaga tengah zaman atau setidaknya supaya tidak ketinggalan zaman. Maka dibutuhkanlah perangkat sistem yang salah satunya adalah dengan pemberdayaan teknologi dengan berbagai aspeknya. Landasan filosofis kita itu berharap supaya hasil pendidikan di Indonesia itu bisa merubah dari keterbelakangan menjadi kemajuan. Maka tidak ada lagi, dan itu adalah hal yang wajar jika sistem pendidikan nasional seringkali menciptakan inovasi-inovasi baru supaya bisa mewujudkan tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga adalah landasan psikologis atau kejiwaan. Konsep Daniel Thorndike mengenai proses belajar bagi siswa menunjukkan bahwa unsur senang mengikuti pelajaran itu sangat memberikan pengaruh untuk keberhasilan. Adapun menurut Maslow mengatakan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan psikologis, diantaranya kebutuhan cinta kasih, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, di situ untuk memenuhi kebutuhan psikologis manusia tadi itu ada unsur senang gitu, ada cinta kasih atau senang, cinta tekan senang gitu ya. Nah, maka sebagai tenaga kependidikan sebagai ujung tombak dari proses pendidikan itu diharapkan mereka bisa atau mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Bagaimana supaya siswa itu selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran yang tadinya bisa menjadi bisa hingga mereka senang gitu mengikuti pembelajaran mereka. Kalau seluruh siswa itu sudah memiliki rasa senang atau rasa cinta mengikuti pembelajaran, maka akan semakin mudah pula bagi guru untuk menanamkan nilai-nilai, untuk memberikan materi pelajaran sehingga akan maksimal gitu, tujuan pendidikan itu akan tercapai dengan maksimal. Akhir kata dari saya, bahagia itu bukan hidup yang sempurna, melainkan saat kita mampu menikmati dan mensyukuri apa yang kita miliki. Berjalanlah, jangan berlari, karena hidup itu adalah perjalanan, bukan perharian. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.